Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai sistem informasi bisnis dalam karir. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami. Nah, yang pertama ada Feral Jekonia Telang dengan NIM akhir 1214, kemudian Wisnu Cahaya Maulana dengan NIM akhir 1210, dan saya sendiri Nurdiana dengan NIM akhir 1121, kemudian yang terakhir Demi Vitasari dengan NIM akhir 1140. Nah, selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah mengapa sistem informasi penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis. Dalam 2 dekade terakhir, bisnis telah mengalami perubahan besar akibat investasi dalam teknologi informasi dan sistem informasi. Dana global untuk teknologi informasi dan layanan diperkirakan mencapai 4,4 triliun dolar pada tahun 2022. Bisnis di seluruh dunia juga diperkirakan akan menghabiskan tambahan sekitar 975 miliar dolar untuk konsultasi bisnis, manajemen, dan layanan teknologi informasi. Peningkatan ini sebagian besar melibatkan perancangan ulang operasi bisnis untuk mengadopsi teknologi baru. Pentingnya terhubung dengan internet dan juga platform seluler juga terlihat dari fakta bahwasannya sekitar 175 juta bisnis di seluruh dunia memiliki situs seperti .com atau .net, dan lebih dari 2,6 miliar orang berbelanja secara online dan menghabiskan sekitar 5,7 triliun dolar. Selanjutnya yaitu tantangan utama dalam manajemen sistem informasi. Yang pertama ada keamanan dan privasi. Setelah keamanan dan perlindungan privasi, pelanggan merupakan isu publik utama yang mempengaruhi semua bisnis. Tantangannya yakni dalam mengetahui bahwa apakah data perusahaan aman, lalu berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk keamanan saat ini, dan bagaimana perusahaan harus memperluas perlindungan privasinya seiring munculnya undang-undang baru. Yang kedua, ada mendigitalkan perusahaan membutuhkan perubahan sikap dan mental yang menyeluruh. Perusahaan digital memerlukan proses manajemen dan perancangan organisasi yang baru agar dapat berhasil menggunakan internet dan teknologi digital lainnya untuk mengkoordinasi, kolaborasi, dan perdagangan elektronik. Perusahaan harus meneliti dan menguji serta merancang kembali keseluruhan proses bisnis. Bukan hanya berusaha mendapatkan dan menanamkan teknologi baru pada proses bisnis yang sudah ada. Lalu yang ketiga yaitu menentukan suatu model bisnis internet yang berhasil. Perusahaan telah berlomba-lomba menggunakan website dengan harapan meningkatkan pendapatan melalui perdagangan elektronik. Namun demikian, sebagian situs e-commerce belum bisa berhasil sepenuhnya, sehingga belum bisa menguntungkan penjualan dan pemasaran secara maksimal. Selanjutnya yaitu penggerak bisnis sistem informasi. Yang pertama ada keunggulan operasional. Bisnis berupaya meningkatkan efisiensi operasinya untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sistem dan teknologi informasi merupakan beberapa alat penting yang tersedia bagi manajer untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam operasi bisnis, terutama bila dipadukan dengan perubahan dalam praktik bisnis dan perilaku manajemen. Yang kedua ada produk, layanan, dan model bisnis baru. Sistem dan teknologi informasi merupakan alat bantu utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru serta model bisnis yang sama sekali baru atau tidak pernah dilakukan sebelumnya. Model bisnis menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan memproduksi, mengirimkan, dan menjual produk atau layanan untuk menciptakan kekayaan ataupun laba. Yang ketiga ada keakraban pelanggan dan pemasok. Bila sebuah bisnis benar-benar mengenal pelanggannya dan melayani pelanggan dengan baik sebagaimana mereka ingin dilayani, pelanggan umumnya akan merespon dengan kembali
dan membeli lebih banyak produk dari perusahaan tersebut. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Yang keempat, ada peningkatan pengambilan keputusan manajer. Maksudnya peningkatan pengambilan keputusan. Manajer biasanya mengandalkan perkiraan ataupun tebakan terbaik dan keberuntungan. Hasilnya adalah produksi barang dan jasa yang berlebihan atau bahkan mungkin kurang. Salah alokasi sumber daya dan waktu respon yang buruk. Hasil yang buruk ini meningkatkan biaya dan dapat menyebabkan kehilangan pelanggan. Sistem dan teknologi informasi ini bisa membantu manajer untuk menggunakan data real time dari pasar saat membuat keputusan sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Yang kelima ada keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan mencapai satu atau beberapa tujuan bisnis, ini bisa memberikan keunggulan operasional seperti tentang produk, layanan, dan model bisnis baru. Lalu keakraban pelanggan atau pemasok dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemungkinan besar mereka telah mencapai keunggulan kompetitif dan melakukan hal-hal lebih baik daripada pesaing. Selanjutnya yang keenam yaitu kepemimpinan, lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Selama sekitar 1 dekade terakhir telah terjadi peningkatan kesadaran akan peran penting yang dimainkan oleh bisnis dan dampak yang mereka miliki terhadap masyarakat. Seiring dengan peningkatan kesadaran tersebut, muncul tekanan dari karyawan, pelanggan, investor, dan otoritas pemerintah terkait perilaku bisnis dalam 3 bidang utama seperti lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang sering disebut sebagai ESG. Kriteria lingkungan mencakup aspek-aspek seperti penggunaan energi, jejak karbon, keberlanjutan, praktik daur ulang, polusi, dan konservasi sumber daya alam. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berkaitan, yang berguna untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian di dalam suatu organisasi. Untuk yang selanjutnya adalah cara kerja dari sistem informasi. Cara kerja sistem informasi ada 4. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Input merupakan proses pengumpulan data mentah dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dan tahapan yang kedua adalah proses. Proses adalah tahapan mengubah data mentah menjadi sebuah informasi, baik dengan cara diklasifikasikan, dikalkulasikan, dan lain-lain. Lalu tahapan yang ketiga adalah output. Output merupakan penggunaan informasi yang ada untuk melakukan pengambilan keputusan atau kegiatan di dalam organisasi yang lainnya. Lalu tahapan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Hasil dari output yang dikembalikan dalam organisasi yang berguna sebagai bahan evaluasi. Untuk yang selanjutnya adalah dimensi sistem informasi. Sistem informasi memiliki 3 dimensi, yaitu organisasi, orang, dan juga teknologi. Dalam proses pengelolaan organisasi, pasti akan selalu membutuhkan dan menghasilkan informasi dalam setiap aktivitas bisnisnya, sehingga sistem informasi merupakan bagian integral dalam organisasi. Lalu dimensi yang kedua adalah orang. Sistem informasi tidak akan berjalan tanpa adanya orang yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk membangun dan memelihara suatu sistem informasi. Lalu dimensi yang terakhir adalah dimensi teknologi. Teknologi informasi merupakan alat yang dapat membantu seorang manajer dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas bisnis. Materi selanjutnya adalah metode 4 langkah untuk pemecahan masalah bisnis terkait sistem informasi. Langkah pertama adalah pendekatan pemecahan masalah. Nah, dalam lingkungan bisnis di dunia nyata, sebuah perusahaan tidak hanya dihadapkan pada satu masalah sederhana,
tetapi ada serangkaian masalah yang saling terkait satu dengan lainnya. Untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah ini secara efektif, dapat dikelompokkan beberapa faktor utama yang terlibat dalam 3 kategori, yakni organisasi, teknologi, dan orang. Nah, dalam kategori organisasi mencakup struktur perusahaan, budaya kerja, proses operasional, dan kebijakan yang mengatur bagaimana bisnis dijalankan. Masalah-masalah yang terkait dengan organisasi bisa berupa kurangnya koordinasi antar departemen, birokrasi yang berlebihan, atau strategi bisnis yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Kemudian dalam kategori kedua yakni teknologi. Hal ini mencakup semua alat, sistem, dan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Masalah yang muncul biasanya berupa perangkat lunak yang usang, kegagalan sistem, atau kurangnya adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian kategori ketiga dan terakhir yakni adalah orang. Faktor ini mencakup karyawan, manajer, dan semua individu yang berinteraksi dengan perusahaan. Masalah ini biasanya berkaitan dengan kurangnya keterampilan, resistensi terhadap perubahan, atau masalah komunikasi di antara tim. Nah, dengan memahami bahwa masalah dalam bisnis biasanya melibatkan faktor-faktor ini secara bersamaan, maka kita dapat mengembangkan pendekatan yang jauh lebih holistik dan efektif dalam mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Langkah kedua adalah model proses pemecahan masalah. Nah, dalam dunia bisnis, pemecahan masalah merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap pemimpin dan juga manajer. Untuk menangani masalah dengan efektif, kita dapat menggunakan model proses pemecahan masalah yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, desain solusi, evaluasi solusi dan pilihan, serta pelaksanaan. Pada tahapan identifikasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami dengan jelas apa yang menjadi inti dari masalah. Nah, hal ini biasanya melibatkan pengumpulan data, melakukan analisis situasi, dan juga memastikan bahwa kita tidak hanya terfokus kepada gejala, tetapi juga akar dari penyebab masalah. Nah, identifikasi yang tepat merupakan kunci untuk solusi yang efektif. Tahapan kedua adalah desain solusi. Nah, setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita mulai mengembangkan berbagai macam alternatif solusi yang dapat mengatasi masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya. Proses ini membutuhkan kreativitas dan juga pemikiran kritis untuk menghasilkan berbagai macam opsi yang mungkin dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, tahapan ketiga adalah evaluasi solusi dan juga pilihan. Setelah berbagai solusi dirancang, langkah berikutnya adalah mengevaluasi setiap solusi yang telah diusulkan. Hal ini melibatkan analisis terhadap kelebihan, kekurangan, biaya, risiko, dan juga manfaat dari setiap solusi. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, kemudian harus memilih solusi yang paling efektif dan paling layak untuk diimplementasikan. Tahapan terakhir yakni tahapan pelaksanaan. Pada tahapan terakhir atau pelaksanaan, hal ini mencakup penyusunan rencana, aksi, alokasi sumber daya, dan pengaturan waktu untuk memastikan bahwa solusi dapat diimplementasikan dengan sukses. Selama tahapan ini, penting untuk melakukan pemantauan dan penyesuaian jika diperlakukan untuk memastikan bahwa solusi tersebut benar-benar mengatasi masalah yang terjadi. Dengan menggunakan model proses pemecahan masalah, maka perusahaan dapat mengatasi tantangan secara sistematis dan juga terstruktur, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang sukses dan juga berkelanjutan. Langkah ketiga adalah dengan menggunakan peran berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan yang sangat penting dalam pemecahan masalah karena memungkinkan kita untuk menganalisis situasi secara mendalam, mempertimbangkan berbagai opsi, dan membuat keputusan yang jauh lebih baik. Nah, ada 4 elemen utama dalam berpikir kritis yang memainkan peran penting dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, mempertahankan keraguan dan menunda penilaian.
Berpikir kritis dimulai dengan kemampuan untuk mempertahankan keraguan dan menunda penilaian. Hal ini berarti tidak segera mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan semua bukti dan sudut pandang yang ada. Dengan menunda penilaian, kita memberi diri kita waktu untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan menghindari bias yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada fakta, bukan hanya sekedar asumsi. Nah, elemen yang kedua adalah menyadari dari berbagai perspektif. Setiap masalah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dan berpikir kritis mengharuskan kita untuk menyadari dan mempertimbangkan perspektif-perspektif ini. Dengan memahami bagaimana orang lain mungkin melihat masalah yang sama, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih inklusif dan komprehensif. Dengan membantu dan mengurangi konflik dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merasa dihargai dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Elemen yang ketiga adalah menguji alternatif dan membiarkan pengalaman memandu. Setelah berbagai alternatif solusi telah diidentifikasi, berpikir kritis mengharuskan kita untuk menguji setiap alternatif secara objektif. Hal ini berarti mengandalkan data, bukti, serta pengalaman sebelumnya untuk menilai efektivitas dari setiap solusi yang telah diusulkan. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengevaluasi resiko dan manfaat dari setiap opsi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang kuat dan bukti yang nyata. Elemen yang terakhir sekaligus keempat, menyadari keterbatasan organisasi dan pribadi. Elemen terakhir ini berpikir kritis merupakan kesadaran akan keterbatasan, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi pribadi. Nah, setiap individu dan organisasi memiliki batasan dalam hal sumber daya, pengetahuan, serta kemampuan. Dengan menyadari keterbatasan ini, maka kita dapat menghindari keputusan yang tidak membantu kita dapat menghindari keputusan yang tidak realistis dan hanya terfokus pada solusi yang sesuai dengan kapasitas yang ada. Hal ini juga dapat membantu dalam mengelola ekspektasi dan memastikan bahwa rencana yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif. Langkah keempat sekaligus terakhir adalah hubungan antara tujuan bisnis, peran berpikir kritis dalam pemecahan masalah, dan solusi terkait sistem informasi. Nah, dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan juga dinamis, mencapai tujuan bisnis tidak hanya bergantung pada strategi yang tepat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang efektif. Sistem informasi memainkan peran penting dalam mendukung proses ini. Hubungan antara tujuan bisnis, berpikir kritis dalam pemecahan masalah, dan solusi terkait sistem informasi adalah kunci untuk keberhasilan dari suatu organisasi. Baik, tujuan bisnis. Setiap perusahaan memiliki tujuan bisnis spesifik, seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau meningkatkan keuntungan. Tujuan ini berfungsi sebagai panduan utama bagi semua aktivitas bisnis dan menjadi tolak ukur dari keberhasilan. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, serta kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua adalah peran berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Ketika perusahaan menghadapi tantangan yang menghambat pencapaian tujuan bisnis, maka berpikir kritis adalah alat yang sangat penting. Berpikir kritis memungkinkan manajer dan tim untuk menganalisis masalah dengan cermat, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Nah, hal ini membantu dalam mengidentifikasi akar dari penyebab masalah dan memastikan bahwa solusi yang dipilih benar-benar efektif dan berkelanjutan. Berpikir kritis juga membantu dalam menghindari keputusan yang impulsif atau berbasis asumsi yang kurang tepat sehingga mendukung pencapaian tujuan bisnis dengan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah solusi terkait sistem informasi. Sistem informasi adalah elemen kunci dalam mendukung proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan sistem informasi yang tepat, maka perusahaan dapat mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara efisien, sehingga memberikan wawasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Sistem informasi membantu dalam memonitor kinerja bisnis, mengidentifikasi tren, dan memberikan alat untuk mengukur keberhasilan implementasi solusi. Selain itu,
Sistem informasi juga mendukung komunikasi yang jauh lebih baik di seluruh organisasi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam proses pemecahan masalah. Nah, hubungan di antara ketiga hal tersebut adalah di mana tujuan bisnis menentukan arah dan prioritas perusahaan, dan berpikir kritis memastikan bahwa perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul dalam perjalanan menuju tujuan tersebut. Sementara itu, sistem informasi menyediakan data dan alat yang diperlukan untuk mendukung proses berpikir kritis serta untuk mengimplementasikan dan memantau solusi yang dihasilkan. Dengan demikian, integrasi yang efektif antara ketiga elemen ini akan memperkuat kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis secara efisien dan juga efektif. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan dan pengetahuan sistem informasi. Yang pertama adalah akuntansi. Akuntan sangat bergantung pada sistem informasi untuk mengeringkas transaksi, membuat catatan keuangan, mengatur data, dan melakukan analisis keuangan. Karena undang-undang publik yang baru, akuntan memerlukan pengetahuan mendalam tentang basis data, sistem pelaporan, dan jaringan untuk melacak transaksi keuangan. Karena begitu banyak transaksi yang terjadi melalui internet, akuntan perlu memahami sistem transaksi dan pelaporan daring dan bagaimana sistem digunakan untuk mencapai fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis daring dan seluler. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan memainkan peran penting dan perencanaan organisasian dan penerapan strategi sistem informasi untuk perusahaan mereka. Manajer keuangan bekerja secara langsung dengan dewan direksi dan manajemen senior perusahaan untuk memastikan bahwa investasi dalam sistem informasi membantu mencapai tujuan perusahaan dan keuntungan yang tinggi. Hubungan antara sistem informasi dan praktek manajemen dan layanan keuangan modern begitu kuat sehingga banyak yang menyarankan jurusan keuangan untuk mengambil jurusan sistem informasi dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen dan spesialis pemasaran dan iklan menangani basis data besar perilaku pelanggan baik daring maupun luring dalam proses menciptakan merek dan menjual produk dan layanan. Mereka mengembangkan laporan tentang kinerja produk, mengambil umpan balik dan pelanggan, dan mengelola pengembangan produk. Para manajer ini perlu memahami bagaimana sistem di seluruh perusahaan untuk manajemen produk, manajemen tenaga penjualan, dan manajemen hubungan pelanggan digunakan untuk mengembangkan produk yang diinginkan. Konsumen untuk mengelola hubungan pelanggan dan untuk mengelola tenaga penjualan yang semakin mobile. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen operasi. Meningkatkan ukuran dan kompleksitas produk induksi modern serta muncul perusahaan jajak global yang besar dalam menciptakan peningkatan permintaan akan karyawan yang dapat mengkoordinasi dan mengoptimalkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, manajemen operasi sebagai suatu disiplin ilmu secara langsung relevan dengan 3 kategori pekerjaan: manajemen produksi, industri, manajemen layanan, administrasi, dan analisis operasi. Akan menggunakan sistem dan teknologi informasi setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan penggunaan basis data dan perangkat lunak analitis yang ekstensif. Nah, yang selanjutnya adalah outsourcing dan offshoring. Pengetahuan mendalam tentang bagaimana perusahaan bisnis dapat menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak baru dan yang sedang berkembang untuk membuat lebih efisien dan efektif, meningkatkan keintiman pelanggan dan pemasok, meningkatkan pengambilan keputusan, mencapai keunggulan kompetisi, dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Ini termasuk pemahaman tentang kecerdasan
buatan komputasi awan, analisis bisnis intelijen, bisnis basis data, implementasi sistem dan pengembangan aplikasi seluler. Kemampuan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam desain dan implementasi sistem informasi baru. Pekerjaan dengan profesional bisnis lainnya untuk memastikan sistem memenuhi tujuan bisnis dan bekerja dengan layanan komputasi awan dan perusahaan perangkat lunak yang menyediakan solusi sistem baru. Nah, yang terakhir adalah teknologi informasi. Beberapa topik akhir-akhir ini menarik perhatian jurnalis, akademis, dan masyarakat umum. Lebih dari sekadar dampak kecerdasan buatan dan otomatisasi secara umum terhadap ketenagakerjaan di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kekhawatiran umum ini bukanlah hal baru, tetapi telah muncul kembali seiring dengan kemajuan teknologi informasi sejak tahun 1950-an. Kasus Spotlight on People menggambarkan beberapa pandangan berbeda tentang bagaimana teknologi informasi baru seperti robotika dan bentuk otomatisasi lainnya dapat memengaruhi kinerjaan di tahun-tahun mendalam. Dan sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.